Nah, kemudian ada juga namanya Monero ring attack. Nah, ada namanya mulai dari setup phase atau fase setup. Caranya gimana? Caranya membuat L number of input in a transaction or multiple transactions. Ini skemanya. Jadi, membuat setidaknya 5 ring signature. Ini bisa di dalam sebuah transaksi atau bisa di transaksi yang berbeda, bebas. Yang penting ada ini, ada polanya. Polanya apa? PKA, PKB, PKC, PKD, PKI. Public key-nya harusnya identik. Dari 5 ring signature ini, public key-nya harus identik. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Kalau sebuah ring itu tersusun atas 10 public key, ya harus membuat 10 ring. Kalau hanya tersusun atas 5, public key hanya yang membuat 5 cukup. Gitu ya. Nah, jadi masing-masing ring ini akan spending 1 public key. Nah, ini tentu saja semua public key ini dimiliki oleh orang yang sama. Kalau dimiliki oleh orang yang berbeda, ya beda ceritanya. Ini harus dimiliki oleh si pengirim atau si attacker sebenarnya. Jadi membuat 5 signature yang tersusun atas 5 public key, ya, kemudian disubmit. Ini artinya apa? Artinya 5 ring signature ini akan menghabiskan semua public key. Bisa dijamin bahwa nanti ketika public key A, nanti ya berikutnya ada fase passive attack. Itu adalah wait and see. Ya, skemanya ini. Jadi tadi kita punya ini, ada 5 ring signature, kemudian ada transaksi baru milik orang lain. Yang putih ini adalah transaksi yang miliknya public key miliknya si attacker. Tapi kan si PKA dan PKB sudah kelihatan bahwa 2 public key ini sudah dihabiskan, sudah spend ya oleh ring signature yang ini. Artinya kita bisa lihat bahwa anonimitas dari transaksi ini sudah berkurang. 2 harusnya adalah 5, sudah jadi berkurang jadi 2. Gitu ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa tipe serangan ini bisa mengurangi anonimitas. Nah, kalau menggunakan active attack, misalnya ini dilakukan oleh wallet, malicious wallet, atau oleh exchange gitu ya, itu bisa si exchange ini membuat ini misalnya karena diperintah oleh pemerintah, government tertentu misalnya, mau untuk memonitor. Decoy-nya harus dari sini misalnya, dari public key yang mereka miliki, padahal public key-nya sudah dihabiskan, atau dengan menggunakan skema ini. Jadi 4 decoy ngambil dari sini, sisanya adalah ini. Artinya semua orang tahu bahwa ini adalah public key yang dipakai oleh transaksi TXF gitu. Jadi active attack ini berbahaya karena bisa mengekspos dari sisi pengirim gitu ya. Tadi kan hanya menggunakan 5 atau menggunakan public key yang terbatas. Ini bisa di-extend lagi, misalnya menggunakan kombinasi dari output. Misalnya ada 100 output atau 1000 output. Itu kan tipe serangan tadi, itu kan tidak kelihatan. Kalau yang MRE tadi kelihatan dengan cara pasti identik ya. Isi ring membernya identik, kan kelihatan MRE tadi identik. Kalau dilihat, ini kan identik. Artinya orang bisa mengidentifikasi, oh jangan pakai yang ini nih, pika A, B, C, D, E, jangan dipakai. Tapi kalau menggunakan kombinasi, ya agak sulit identifikasinya. Nah, jadi tipe serangan ini masih bisa dipakai nih sekarang, tapi ya cukup mahal, ya. Dan tingkat efisiensinya juga perlu dipertanyakan. Kemudian dulu ada namanya payment ID, gitu ya. Payment ID itu misalnya ada exchange atau merchant. Ini dipakai kalau sebuah merchant dulu hanya punya satu wallet, satu address. Bagaimana cara identifikasinya? Itu biasanya setiap merchant meminta agar setiap user punya payment ID yang unik gitu. Ini kan seperti notes gitu ya, catatan supaya si merchant ini tahu si user ini membayar untuk apa atau siapa ini usernya gitu ya. Jadi user yang sama pasti membuat payment ID yang sama gitu ya, memakai payment ID yang sama. Akan tetapi waktu itu outputnya bisa dipakai ulang. Misalnya user A ini membeli kopi hari ini, besok lagi membeli kopi di tempat yang sama dengan menggunakan Monero. Dan ternyata uang kembalian di hari sebelumnya itu dipakai di hari berikutnya. Akan jadi kelihatan, bisa diidentifikasi bahwa oh ternyata user ini membuat 2 transaksi kepada merchant yang sama. Itu bisa kelihatan tuh. Jadi payment ID menjadi permasalahan. Akan tetapi sekarang payment ID-nya sudah encrypted dan setiap user bisa punya sub address sendiri. Nah, ini sekarang jadi obsolete yang serangan ini. Lesson learned. Jadi anonimitas dari Monero itu tergantung dari pengguna. Jadi mau dipaksakan seperti apa, best practice-nya seperti apa, kalau tidak diikuti ya anonimitasnya jadi berkurang ya lesson learn-nya.
Jadi kemudian yang kedua adalah mixin sampling, ya, pengambilan decoy atau mixin itu jangan orang berasumsi bahwa itu always random. Karena tergantung dari user. Kalau usernya selengean, asal-asalan, itu pasti tidak random. Berarti ada polanya. Kemudian attacker bisa menyerang anonimitas tanpa mencuri uang dari milik user. Karena kan kadang-kadang user itu hanya peduli bahwa uangnya tidak dicuri, selesai. Padahal ternyata ada fitur anonimitas yang bisa diserang oleh attacker. Kemudian berikutnya adalah convenience, itu tidak selalu sejalan dengan anonimitas.